Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu GKY Palembang. Kayaknya udah semangat di rumah ya. Pasti dong Lause. Udah siap kayaknya untuk memuji Tuhan. Harus siap. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastinya Lause. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu Lause. Iya betul, Lause Rima akan pimpin kita dalam doa ya adik-adik. Adik-adik di rumah mengikuti Lause Rima berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah Engkau berkati sehingga hari ini kami bisa beribadah kembali. Kami bersyukur untuk teknologi yang Engkau berikan sehingga kami bisa beribadah. Tuhan berkati kami, berikan kami konsentrasi sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pastinya adik-adik udah siap Lause. Betul, sudah semangat dan kita kayaknya harus saling menyapa nih meskipun di dalam media ya. Betul Lause. Meskipun di dalam HP ya. Walaupun kita semua nggak dalam satu ruangan yang sama, tapi kita harus saling menyapa Lause satu sama lainnya. Iya, kita bersyukur karena kita bisa beribadah bersama-sama pastinya. Maka kita akan menyanyi lagu It's good to see you here with me. Dari tepuk tangan ya. Kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan, kita naikkan pujian ini. It's good to see you here with me. I'm so glad to say. It's good to see you here with me. I'm so glad to say. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad to say. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. It's good to see you here with me. I'm so glad to say. It's good to see you here with me. I'm so glad to say. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad to say. Oke, kita sudah sapa Lause satu sama lainnya dan pastinya Lause kalau kita ketemu teman-teman kita walaupun dalam sebuah media, tapi kita pasti bersuka cita dong Lause. Betul, karena kita di dalam Tuhan. Pastinya Lause. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Pasti dong Lause Rima. Kita aja di sini semangat ya Lause. Iya ya. Lause, kita aja semangat, adik-adik juga harus semangat dong. Iya, tapi Lause, kita kan beribadah selain kita bersekutu dengan teman-teman, kita Iya. juga bersekutu dengan Tuhan dong pastinya. Betul, maka kita mau melanjutkan Lause, kita mau memuji Tuhan lagi nih. Pastinya Lause. Tuhan siapa sih Lause yang kita puji? Pastinya cuma satu Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah. Iya. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita naikkan pujian Yesus, yes. Masih bangkit berdiri adik-adik, kita pakai gerakan ya.
Pastinya adik-adik masih semangat dong, karena kita sudah menyapa satu sama lainnya, kita juga sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita dengan lagu ini. Lause berharap kita bisa menyiapkan hati kita, telinga kita ya, untuk kita berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Benar, Kita mau nyanyi Lause. lagu apa, Lause? Kita mau naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku tinggal jadilah jalanku, tetaplah di sisimu, dan takkan ku takut asal kau besertaku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Waktu ku bimbang darilah jalanku, tetaplah kau di sisimu, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita mau berdoa, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Ikutinlah usah berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, benar ya Tuhan, benar ya Tuhan, bahwa hanya firman-Mu Tuhan bahwa hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita yang menjadi pelita bagi kaki kami, bagi kaki kami, yang menjadi terang yang menjadi terang bagi jalan hidup kami. bagi jalan hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan kebenaran kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan tolong kami tolong kami supaya kami supaya kami dapat menyiapkan dapat menyiapkan hati kami, hati kami, pikiran kami pikiran kami
dan telinga kami untuk boleh mengerti serta menjalankan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Wow, hari ini kita sama-sama kembali berjumpa dan Loster Rere akan membawakan satu buah cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, Loster Rere mau tanya nih. Kalau ditanyain pertanyaan ini, adik-adik susah atau enggak ya jawabnya? Kita coba ya. Nah adik-adik, dalam satu hari adik-adik berapa kali melakukan perbuatan baik? Coba deh pikir. 3 detik ya. 1, 2, 3. Udah ada jawabannya? Susah. Perbuatan baik itu tuh misalnya ya, adik-adik ngebantuin orang tua. Misalnya adik-adik pas di rumah mama papa panggil terus bilang, boy, mama mau minta tolong beliin garam di warung. Terus adik-adik langsung pergi nyamperin mama dan langsung beliin apa yang mama tadi bilang. Itu salah satu perbuatan baik. Perbuatan baik yang lain, misalnya ya adik-adik, waktu adik-adik di rumah ada PR, adik-adik gak males-malesan, tapi langsung kerjain. Itu juga perbuatan baik. Perbuatan baik yang lain, ada dong. Adik-adik rajin baca Alkitab dan juga rajin berdoa. Itu juga masuk dalam perbuatan baik. Jadi udah ada 4 perbuatan baik tuh kalau misalnya dilakukan dalam satu hari. Jadi ada berapa? Ada nggak yang lebih dari 5 deh, 5? Hah, ada? Kalau ada angkat tangan aja, ya. Ada nggak yang lebih dari 10? Ada? Wah, kayaknya mungkin ada yang kesusahan ya ngitung berapa perbuatan baik yang dilakuin. Tapi kalau pertanyaannya Loster Rere ganti jadi berapa banyak dalam satu hari adik-adik lakukan perbuatan yang buruk? Pasti kayaknya lebih gampang nih dijawabnya. Loster Rere soalnya kayaknya lebih gampang jawab hal tersebut daripada ditanyain berapa banyak perbuatan baik. Iya ya adik-adik, kita tuh kayaknya lebih gampang banget ngelakuin hal yang buruk. Padahal udah dikasih tahu berkali-kali, ini yang buruk nggak boleh dilakuin, no. Tapi kita sering katakan yes. Aduh, saudara jadi ingat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika Tuhan Allah itu berkata, aku menyesal. Wow, Allah menyesal. Kenapa menyesal? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang ingat? Pasti ada yang ingat ya sebagiannya ya. Iya, Allah berkata menyesal udah ciptain manusia, karena manusia itu selalu melakukan hal yang jahat, yang bad, yang jelek, yang buruk. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ya adik-adik, saya mau baca ini buat kita. Dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lalu dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sehingga Tuhan Allah berfirman, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan
kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik, kisah ini nih berkaitan erat loh sama Bapak Nuh. Nah, di antara waktu Bapak Nuh ini hidup, orang-orang di sekitarnya itu melakukan banyak kejahatan. Karena itu Tuhan itu kesel banget. Kamu ya manusia udah diciptain segambar sama serupa aku, tapi kamu malah ngelakuin hal yang jahat. Adik-adik tahu kan, manusia diciptakan bukan untuk perbuatan jahat, tapi untuk perbuatan baik. Karena kita harusnya memuliakan nama Tuhan. Tetapi waktu itu, waktu Tuhan lagi lihat ke bawah bumi begitu ya, sedih banget. Gak ada yang benar. Semuanya rusak. Semuanya ngelakuin hal yang jahat. Sampai akhirnya Allah itu masih terus mencari, melihat mana ya, ada nggak ya yang benar, ada nggak sih yang masih taat sama aku, ada nggak sih yang hidupnya masih dekat sama aku. Sampai akhirnya waktu Tuhan Allah lagi cari, tereng, ada satu orang dalam satu keluarga, ada, yaitu Bapak Nuh. Wah, adik-adik, Bapak Nuh dikenal sebagai orang yang benar. Dia dikenal sebagai orang yang hidupnya bergaul sama Allah. Masuk banget nih sama checklist orang yang hidupnya dekat dengan Allah, orang Kristen. Wow, adik-adik, waktu itu akhirnya Allah kasih perintah untuk Bapak Nuh. Katakan, "Hei Nuh, ayo buat bahtera." Wah, adik-adik, bahtera gak gampang buatnya loh. Butuh waktu ya gak sih? Bahkan dikasih perintah, bahteranya itu bukan ukuran yang kecil, bukan ukuran yang cuma untuk 5 orang aja, enggak. Tetapi supaya bahtera itu bisa diisi sama binatang-binatang yang masih akan dimasuki ke dalam bahtera dan diselamatkan. Supaya manusia yang akan hidup selanjutnya tetap bisa menikmati ciptaan Allah, yaitu binatang yang ada. Nah, adik-adik, panjang daripada bahtera itu berapa? Tahu nggak? 50? Berapa? 300 ya. Lebarnya berapa? Lebarnya yaitu 50 dan tingginya 30 hasta. Wah, adik-adik tahu nggak baterainya itu harus dibuat dari apa? Bukan dari plastik ya adik-adik, nggak akan bisa kalau begitu ya. Dibuat dari kayu pilihan, bukan kayu yang kualitasnya jelek, tapi dari kayu gofir. Wah, adik-adik, satu kayu yang dipilih langsung oleh Allah untuk dipakai sebagai bahan dasar itu. Nah, akhirnya setelah dibuat seperti itu, Nuh diberikan juga perintah supaya memasukkan sepasang-sepasang dari binatang yang ada. Orang-orang di sekeliling daripada Nuh, karena mereka tuh udah jahat ya adik-adik, mereka itu punya kecenderungan melakukan hal yang jahat, kekerasan, hal yang buruk, yang tercela, yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Akhirnya mereka melihat apa yang Nuh lakukan itu sebagai hal yang, ngapain? Kita kan udah lagi banjir. Mereka ngetawain Nuh, ngapain? Nuh gila. Bilangin Nuhnya gila. Karena apa? Karena mereka orang-orang di sekelilingnya nggak tahu apa yang Allah itu perintahkan kepada Nuh. Waduh, adik-adik, Allah akan mendatangkan air bah sebagai hukuman yang akan membuat orang-orang yang nggak percaya pada Allah itu akhirnya binasa. Wah, kalau kita pikir ya adik-adik, sebenarnya setiap kita juga adalah manusia yang berdosa, bukan? Iya, tapi kenapa ya kok kita juga masih ada sampai saat ini? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin belajar ataupun rajin berdoa. Bukan ya adik-adik. Tetapi ingat, di dalam ayat 8 bagian firman Tuhan ini juga berkata,
seperti Nuh itu mendapatkan kasih karunia di mata Allah, begitu juga dengan setiap kita. Nah adik-adik, waktu Tuhan Allah berkata menyesal, sebenarnya itu bukan berarti Tuhan tuh benar-benar menyesal ya. Kayak seakan-akan apa yang udah dia lakuin itu tuh hal yang salah. Enggak, menciptakan manusia itu bukan hal yang salah. Karena Tuhan Allah berkata itu adalah hal yang baik. Menyesal dalam bagian ini sebenarnya lebih kepada satu kesedihan Allah melihat manusia yang diciptakannya ini malah lebih suka melakukan dosa. Karena itu Allah sedih. Sama deh kayak papa mama adik-adik, kalau misalnya ngelihat adik-adik ngelakuin dosa, ngelakuin hal yang salah atau buat mereka marah, buat papa mama marah, pasti mereka juga sebenarnya sedih. Walaupun kelihatannya marah begitu ya adik-adik, tapi mereka punya kesedihan. Itu juga dengan Tuhan Allah. Tapi kita bersyukur ya, Nuh itu menjadi satu penggambaran Allah itu berkasih karunia. Allah masih mau manusia itu bisa hidup di dalam dunia dan bisa melakukan segala pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang Allah katakan dan perintahkan. Nah, adik-adik, Serere gambarnya seperti ini nih. Serere punya tisu. Apain ya Serere? Nih, adik-adik, setiap kita itu hidup di dalam dunia diciptakan oleh Allah. Sebenarnya gambar dulu ya. Nah, Tuhan Allah waktu ciptain setiap kita, dia itu begitu rindu bukan waktu menciptakan itu bukan untuk perbuatan yang buruk. Tapi Tuhan mempunyai tujuan yang khusus untuk setiap kita manusia. Tetapi kita mengingat manusia itu melakukan dosa. Iya, manusia itu melakukan dosa. Nih adik-adik, dosanya gak cuma satu kali kan? Iya, melakukan dosanya banyak banget. Sampai akhirnya adik-adik, apa yang Allah ciptakan ini tercemar, kotor, ya nggak sih? Ya, tercemar, kotor. Terus gimana caranya? Gimana caranya kita yang udah tercemar ini nih bisa kembali bersih? Bisa nggak sih? Kalau kita ngelakuin perbuatan-perbuatan baik itu seorang diri, bisa nggak? Kayaknya nggak akan pernah cukup ya adik-adik. Kita bakalan terus-menerus ngelakuin hal yang berdosa. Dosa. Tapi adik-adik, Tuhan Allah itu seperti mencuci yang kotor itu adik-adik. Iya, dia makanya memberikan kasih karunia buat kita. Dia makanya mengutus putra tunggalnya buat setiap kita supaya kita bisa ngerasain apa sih hidup diselamatin itu. Supaya kita bisa ngerasain bahwasannya kita itu begitu dikasihi. Wow, adik-adik, yang tadinya kita cemar, yang tadinya kita berdosa, sampai akhirnya gak ada lagi ya kotorannya. Ya gak sih adik-adik? Itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita. Kalau kita ngelihat semua hal yang Tuhan berikan, harusnya kita terus kagum ya. Kita harusnya terus bersyukur sama Tuhan. Karena itu adik-adik, kalau kita hari ini masih hidup, kalau hari ini kita masih bisa ngelakuin segala aktivitas, itu karena kasih karunia. Itu karena Tuhan sayang banget sama adik-adik dan juga sama lo Serere. Adik-adik, yuk kita berjuang supaya kita nggak hidup seperti orang-orang di zaman Nuh yang akhirnya harus binasa. Tetapi kita mau hidup di zaman saat ini sebagai orang-orang yang udah ditebus, yang udah diselamatin sama Tuhan. Karena kita udah bisa ngerasain
bagaimana karya Tuhan Yesus itu yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita dan membuat kita akhirnya bisa hidup hari ini. Ya adik-adik, jangan lupa kita harus bersyukur sama Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak main-main dengan anugerah, ya, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini saudara mau ajakin kita ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalannya dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita ulangin yuk. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Adik-adik, nanti setelah mendengarkan firman Tuhan ini dan setelah selesai beribadah sekolah minggu, jangan lupa ya adik-adik, boleh banget untuk direkam ayat hafalannya dan dikirim ke lause-lause yang ada di sekolah minggu GKY Palembang. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh mati bagi setiap kami dan kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini berdosa, tapi kami sungguh bersyukur Engkau rela mati buat kami, menggantikan kami yang seharusnya dihukum dan memberikan kami kehidupan. Tuhan, kami mau janji di hadapan Tuhan. Kami mau membenci dosa dan kami mau hidup buat Tuhan. Kami gak mau hidup untuk menyenangkan diri kami, tapi kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya sedari kami kecil ini, kami belajar untuk melawan segala perbuatan dosa dan kami lebih mau taat kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat ya ayat hafalan kita dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Cakep, Lause. Nah, udah hafal kan? Oke, kalau udah hafal, Lause ada beberapa pengumuman nih sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Apa tuh Lause pengumumannya? Nah, yang pertama Lause yang harus adik-adik ingat bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 yang 26 Juli minggu depan ya Lause ya? Minggu depan ya, Lause. Minggu depan. Kita sekolah minggu akan memperingati HUT sekolah minggu yang ke-36. Nah, adik-adik Lause ingatin ya, kalau minggu depan dalam HUT sekolah minggu, ibadah kelas kecil dan kelas besar tidak dipisah lagi, tapi digabung Lause jadi satu. Wah, ramai sekali pasti ya. Pastinya Lause. Nah, sekarang kita nontonnya di mana? Sama dong, kita nonton di channel YouTube yang sama, yaitu channel YouTube-nya GKY Palembang. Sekarang jam berapa Lause acaranya dimulai? Jamnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi adik-adik, kita semua sudah siap. Bukan saja adik-adik, tapi juga adik-adik ajak papa mamanya untuk sama-sama duduk. Kita mau beribadah, kita mau merayakan dengan rasa syukur HUT sekolah minggu kita yang ke-36. Nah, ada satu lagi adik-adik. Kita sudah mendengar firman Tuhan dong. Dan pastinya kita semua merasa terberkati Lause. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyiapkan persembahan kita. Udah tahu kan caranya adik-adik? Nah, karena kita sekarang nggak lagi di ruang ibadah, nggak di gereja, tapi adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan cara mentransfer, meminta bantuan kepada papa mama, mentransfer uang persembahannya ke rekening yang ada di bawah ini adik-adik. Ya, selain itu adik-adik juga dapat scan barcode yang ada di layar ini. Adik-adik dapat scan dan mentransfer
uang persembahan yang adik-adik akan transfer. Dan satu lagi caranya, nggak usah kasih tahu, nggak bosen-bosennya. Kalau adik-adik bingung atau papa mama juga bingung gimana ya caranya, adik-adik simpan dulu uang persembahannya. Betul. Lalu nanti saat kita berkumpul lagi bersama, beribadah di gereja, kita berikan persembahan kita. Oke? Oke, sepertinya sudah jelas nih Lause. Kita langsung saja mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Ini dengan bersukacita ya, nyanyinya ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan surga, bawa persembahanmu, dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan surga, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Nah, kita semua sudah memberikan persembahan kita, Lause. Dan sekarang adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan doa penutup. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita mau doakan persembahan kita juga ya adik-adik. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang kami lakukan dalam ibadah kami hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang masih bisa kami berikan. Kiranya ini menjadi tanda sukacita kami dan ucapan syukur kami. Juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GKY Palembang. Kiranya terus bisa menjadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.